dari rakyatnya begitu ya. Dengan siapa mereka yang dimaksud adalah al-umara'u. Nah, kenapa dibaca rofa? Karena dia badal dari fa'ilnya hum, dari lafaz solahu ya. Yang pertama adalah umaro, penguasa, pemerintah. Dan yang al-fuqaha'u adalah ahli agama ya, yang disebut dengan ulama. Jadi kalau bukan ulama ulama yang baik gitu ya, maka rakyat akan menjadi baik, umat akan menjadi baik. Nah, begitu. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Nuaim ya. Oke, kita lanjut ya. Pak Rahman ya, semoga bisa mengejar. Alhamdulillah. Oke. Umair Ali Khan. Assalamualaikum Ustadz, ini kitab nama apa? Maksudnya kitabnya apa kali ya? Kitabnya Kola beserta makulul kaulinya adalah khobar anna. Jadi annahu sallallahu alaihi wasallam qala ila akhirihi sebagai naibul fa'il dari lafad ruwiya. Ya, paham ya? Oke, kita bahas makulul kaulinya. Diawali dengan lan. Lan ini adalah huruf nafi. Huruf nafi itu di Quran banyak ya. Ada la, itu juga huruf nafi. Ada juga lam, juga huruf nafi. Ada juga lan, ini huruf nafi. Apa fungsinya? Pasti berbeda ya. Ketika la, maka bisa berubah ketidakannya. Kalau lam, tidak bisa berubah ketidakannya. Dari dulu sampai sekarang, sampai akan datang, tidak akan bisa berubah tidaknya. Kalau lan, ya, kalau lan ini dulunya iya. Dulunya iya, maka kemudian menjadi tidak selamanya. Nah, itu lan, ya. Jadi lan itu tidaknya dari sekarang hingga seterusnya. Kalau lam, tidaknya dari dulu sampai sekarang sampai akan datang. Kalau la, tidaknya bisa berubah. Sekarang tidak, besok bisa iya, bisa tidak. Nah, itu. Nah, di sini yang digunakan adalah lan. Berarti ketidakannya dari sekarang hingga seterusnya. Ya. Lan ini menasabkan fi'il mudhari. Ya. Maka depannya adalah fi'il mudhari. Dibaca tahlika. Asalnya tahliku. Jadi tahlika fi'il mudhari yang dinasabkan oleh an dengan tanda nasabnya fathah. Tahlika ini domirnya hiya. Kalau domir hiya belum bisa menjadi fa'il. Kalau ada isim di depannya maka dibaca fa'il. Nah, maka ini dibaca fa'il. Ya. Dan cocok antara domir dengan fa'il itu harus matching. Kalau domirnya mu'annas, maka fa'ilnya juga harus mu'annas. Begitu. Maka dibaca ar-ra'iyatu. Ar-ra'iyatu. Jadi lan tahlikar ra'iyatu. Lan huruf nafi, tahlika fi'il mudhari yang dinasabkan oleh lan dengan tanda nasabnya fathah. Ar-ra'iyatu fa'il yang dirofakan dengan doma. Cua, terima kasih Cua ya. Semoga berkah. Oke, Effendi juga terima kasih ya. Ubay juga terima kasih. Semoga barokah. Sofyan Alijmal. Oke, cara membedakan lakin dengan lakinna apa Ustaz? Iya. Ya. Kalau lakinna adalah akhwat daripada inna. Gitu ya. Jadi kalau ketemu isim dibaca nasab. Ya, kalau lakin itu tidak. Ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Itu. Jadi lan tahlikar ra'iyatu. Oke, depannya di sini ada lafaz wa in kanat. Ya. Wa in kanat. Ya. Ini wawunya atop, inya huruf
syarat. Ya. Innya huruf syarat. Waduh. Bentar ya. Mana tadi? Begini. Jelas? Oke, bentar ya. Perbaikan dulu. Tadi ketabrak. Ketabrak. Oke. Ketabrak tuh bahasa apa ya? Ketabrak gitu. Ketabrak ya. Jadi innya huruf syarat. Maka akan ketemu dua kalimat. Kalau innya huruf syarat. Ya. Oke. Di sini ketemu kanat. Ya, kanat ini adalah fiil madi nakis. Maka nanti bakal ketemu isim kana dan khobar kana. Isim kana dan khobar kana. Begitu ya. Nah, kebetulan di sini akhirannya tak mati. Kalau ada fiil akhirannya tak mati, maka Sunda ya, Pak Usman. Oke, Pak Usman, terima kasih. Wedeh, apa ini wedeh Ustadz? Indah Amani. Oke. Bu Indah ya, Bu Indah. Wadeh itu apa? Waduh kali ya. Oke, ini saya benerin dulu ya. Ini posisinya miring-miring. Nah, oke, sudah pas lah insya Allah. Ya. Jadi ini huruf syarat karena fiil madi nakis. Nah, fiil madi nakis akhirannya tak mati ya. Kalau akhirannya tak mati berarti domirnya hiya. Ya. Maka dibaca sebagai isim kananya. Ya. Hiyanya adalah isim kana. Maka depannya dibaca khobar kana. Nah, dibaca khobar kana. Maka dibaca zolimatan. Ya, khobar kana itu nasab. Ya. Khobar kana itu nasab. Nah, kemudian masih ada ini isim lagi. Maka dibaca musiatan. Kenapa dibaca musiatan? Ini adalah khobar kana yang kedua. Gitu ya. Jadi, kanat zolimatan musiatan. Nah, begitu. Ya. Saya ulang ya. Oke, saya ulang. Jadi, in huruf syarat. Kanat fi'il madi nakis dengan isim kananya hiya. Zolimatan khobar kana yang dinasabkan dengan fathah yang bertanwin. Musiatan khobar kana yang kedua yang dinasabkan dengan fathah yang bertanwin. Nah, kalau ada pertanyaan, kenapa tidak menjadi naat Ustadz? Nah itu, nah, di sini kita dibutuhkan kecerdasan. Ya, kira-kira musiatan mensifati zolimatan tidak, begitu. Ya, kalau tidak mensifati berarti bukan naat. Ya, nanti kalau diartikan kita akan bisa membedakan. Ya, jadi kalau diartikan di sini, ya, coba dari sini ya, agar kita mulai paham. Ya, jadi ruwiya diriwayatkan annahu bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, lan. Nah ini lannya tadi apa? Nafi ya, lannya nafi ya. Jadi menasabkan fiil mudhari. Lan tahlika. Itu. Tahlika itu artinya apa? Rusak ya. Rusak. Yang rusak itu siapa? Nah, gitu kan? Ar-ra'iyatu. Nah, makanya dibaca rofa ya. Ya, rofa itu menunjukkan fa'il. Ya, jadi tidak akan rusak rakyat. Nah, begitu. Atau tidak akan rusak rakyat. Atau rakyat tidak akan rusak. Nah, boleh begitu ya. Nah, meskipun, gitu jadi diartikannya, meskipun dia, nah dianya itu adalah rakyat. Ya, karena ro'iyah ini adalah mu'anats. Oke Pak Rudi, terima kasih ya. Jadi tidak akan rusak rakyat atau rakyat tidak akan rusak, boleh begitu ya. Meskipun dia zolimatan.
Zolim, Pak Delan, terima kasih, semoga berkah. Musiatan lagi, nah itu. Jadi tidak mensifati zolimatan, tetapi masih menjadikan penjelas pokok kalimat. Maka diartikan musiatan berakhlak buruk. Gitu ya. Musiatan itu artinya bertingkah laku, berperilaku buruk. Musiatan. Ya. Jadi musiatan itu tidak mensifati zolimatan. Meskipun rakyat itu zolim, lagi beretika buruk. Nah begitu. Iza kanat. Nah gitu jadinya. Iza kanat. Nah idanya adalah zorof. Ya. Zorof. Iza kanat. Kata kalimat setelah zorof. Kata atau kalimat setelah zorof adalah mudhof ilaih. Jadi iza kanat. Begitu ya. Kanat fi'il madhi nakis. Ya, fi'il madhi nakis. Domirnya hiya. Nah, maka depannya dibaca isim kana. Karena domir hiya itu tidak bisa langsung menjadi isim kana. Ya. Kalau ada isim di depannya dan layak untuk dijadikan pokok kalimat, maka dialah sebagai pokok kalimatnya. Maka dibaca al-wulatu. Al-wulatu itu artinya penguasa. Ya. Iza kanatil wulatu. Nah, itu dibacanya jadi dihidupkan dengan kasroh ya. Aslinya tuh kanats. Kanats itu fi'il madhi nakis, domirnya hiya. Karena di depan ada isim yang layak menjadi isim kana, maka dibaca al-wulatu. Nah, al-wulatu itu isim kana yang dirofakan dengan domah. Jadi iza kanatil wulatu. Nah, apabila penguasanya adalah, nah begitu, maka ini dibaca khobar kana, ya, khobar kana, maka dibaca hadiyatan, ya, hadiyatan, dan ini khobar kana kedua, ya, mahdiyatan, pakai tasdid iya-nya, mahdiyatan, hadiyatan, mahdiyatan, nah begitu. Jadi rakyat zolim, meskipun rakyat itu zolim, Pak Delan, terima kasih, lagi beretika buruk, apabila, nah gitu, apabila penguasanya hadiyatan adalah hadiyatan, berarti dia mendapat petunjuk, ya, pemerintahnya, penguasanya mendapat petunjuk, hadiyatan, lagi muhdiyatan, memberi petunjuk. Nah begitu ya. Nah, dia mendapat petunjuk berarti mendapat bimbingan. Kemudian mahdiyatan, dia menyampaikan petunjuk-petunjuk itu. Gitu. Jadi walaupun begitu kan, walaupun rakyatnya zolim, beretika buruk, bila penguasanya mendapat petunjuk, berarti penguasanya mendapat bimbingan, ya, orang-orang yang taat, begitu kan, orang-orang yang baik, dia memahami petunjuk-petunjuk Allah dan menyampaikan, bisa juga maknanya melakukan gitu petunjuk-petunjuk itu. Begitu ya. Ngerti ya? Maka tidak akan rusak rakyat. Gitu. Gitu ya. Tadi kan di sini lan tahlika ar-ra'iyatu, rakyat tidak akan rusak. Meskipun, nah begitu kan, rakyat itu zolim, rakyat itu beretika buruk, bila penguasanya adalah orang-orang yang mendapat hidayah, gitu, dan menjalankan hidayah itu. Nah, maknanya begitu. Walakin, nah, akan tetapi, nah ini
Jadi tadi ada yang menanyakan apa bedanya lakinna dan walakin. Nah, ini kalau walakin wawunya menjadi wawu zaidah, menguatkan kalimat di depannya. Ya. Jadi kalau lakinna itu bertemunya isim, karena lakinna itu akhwat daripada inna. Jadi ketemunya isim, ya. Fi'il madi nakis itu apa Ustadz? Putra, Mas Putra. Fi'il madi nakis itu fi'il madi yang kurang. Artinya tidak ketemu fa'il maf'ul bi. Jadi ketemunya isim, ya, ketemunya tuh isim dan khobarnya, ketemunya itu pokok kalimat dan penjelas pokok kalimat. Itu kalau nakis. Nakis itu artinya kurang. Tapi kalau tam, fi'il madinya tam, maka bakal ketemu pelaku, fa'il, dan objek maf'ul bi. Gitu. Nah gitu ya, Mas Putra ya. Gitu. Oke, nanti kita sering latihan, insya Allah faham ya. Kalau baca kitab itu mirip pemusik. Pemusik itu kalau mengiringi lagu, dia paham pindah notasinya. Pindah ke E, ke C, ke nada dasar F, itu tajam dia. Ya, sama dengan kita. Mbak Nelly, terima kasih. Ya, Soriku juga terima kasih ya, Mbak Nelly, terima kasih. Gitu. Kalau kita sering baca kitab, kita pun akan terasah tajam. Oh ini mubtada, oh ini khobar, oh gitu. Oh ini fi'il madinya nakis, begitu. Insya Allah ya. Mas Tohar terima kasih, Mbak Yus juga terima kasih, semoga barokah ya. When Q, Assalamualaikum Ustaz, jika ada 3 fi'il apakah bisa dipisah? Ya. Apa maksudnya 3 fi'il? Ya, kita lihat siakul kalam ya, keadaan kalimat atau tuntutan kalimat ya, gitu. Kayak maf'ul itu ada jenis fi'il yang membutuhkan maf'ulnya 1, ada juga yang membutuhkan maf'ulnya 2, gitu. Nanti kita tajam kok ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, Rofik, ya, saya nggak bisa jawab Rofik ya, karena tidak boleh mengidentitaskan gitu. Jadi di TikTok itu ada aturan ya, tempat, identitas itu tidak boleh disebut. Gitu ya Rofik ya. Insya Allah suatu saat tahu ya. Oke, Mas Rofik. Oke, tetap ikuti ya. Mudah-mudahan kita bisa menjadikan saudara. Ini kitab apa Pak Ustadz? Kitabnya Nasoihul Ibad Panasihin ya. Panasihin 099 ya. Nasoihul Ibad. Bab ke-6 dari makalah ke-14. Oke, Uam. Ustadz ada saran kita buat perbendaraan kata enggak? Oh, ya. Sarannya satu memahami nahwu sorobnya ya. Yang kedua, kita punya kamus ya. Karena kamus itu penting ya. Karena kita kan mengenal berbagai macam mufrodat dan kita tidak bisa menampung, bukan tidak bisa, kita masih sedikit ya, mufrodat yang kita miliki sedikit. Kadang-kadang kita tidak tahu artinya. Kalau kita buka kamus, insya Allah kita akan semakin paham. Thank you. Ya, itu benar apa salah? Ya, nanti ya, ini kita lanjutin dulu. Oke. Walakin, ini wawunya adalah wawu zaidah. Lakin adalah huruf istidrok. Ya. Kemudian di sini dibaca fiil mudhari. Ya. Fiil mudhari. Ada awalan ta. Nah, maka dibaca tahliku. Tahliku. Nah, kenapa yang ini tahlika? Karena ini dimasuki lan. Lan itu menasabkan fiil mudhari. Kalau ini tidak ada pengaruh, ya maka walakin, lakin ini adalah huruf istidrok dan dia tidak mempengaruhi apapun. Ya, jadi tahliku, dibaca tahliku adalah fiil mudhari, domirnya hiya.
belum bisa menjadi fa'il. Kalau ada isim di depannya, maka dibaca fa'il. Maka ini dibacanya rofa. Ya, karena dia fa'il. Ar-ra'iyatu. Ar-ra'iyatu. Akan tetapi rakyat akan rusak. Gitu. Akan tetapi rakyat akan rusak. Kalau ini tadi, rakyat tidak akan rusak. Nah, begitu kan? Nah, di sini walakin, ini wawunya zaidah. Jadi, kalau wawu zaidah itu menguatkan kalimat. Jadi, bisa dipastikan. Ini wawu, ini maknanya bisa memastikan. Tidak akan rusak. Nasab, makanya hadiatan. Muhdiyatan. Gitu ya. Hadiatan, mahdiyatan. Maaf, mahdiyatan. Pakai tasdid ya. Iyanya. Jadi hadiatan, mahdiyatan. Nah, gitu. Jadi akan tetapi rakyat tidak akan rusak jika rakyat itu adalah hadiatan. Ya. Dia mendapat bimbingan, mendapat petunjuk, mahdiyatan, dan dia juga melakukan petunjuk tadi. Iza, apabila, gitu kan? Izanya zorof. Karena fi'il madinah iza kanatil wulatu. Nah, ini dibaca kasroh untuk memudahkan qiraatnya. Jadi iza kanatil wulatu zolimatan, lalu musiatan. Nah, ini musiatannya khobar kedua, ya. Nah, jadi kalau diartikan walakin, akan tetapi tahlikur ra'iyatu, dan beretika buruk, maka rakyat itu akan rusak. Ini itu ya, ini akan rusak rakyat. Tahlikur ra'iyatu, ya. Beda dengan yang pertama, rakyat tidak akan rusak. Rakyat tidak akan rusak jika rakyat, ya,
walaupun gitu ya, walaupun rakyat itu zolim, beretika buruk. Jadi disinilah pentingnya seorang penguasa. Pentingnya penguasa. Kita wajib untuk mempunyai penguasa yang tidak zolim dan tidak beretika buruk, karena pengaruh besar kepada rakyatnya. Begitu ya. Itu. Hadis ini diriwayatkan rawahu rawa fi'il madi ya. Domir mutasil nempel ke fi'il, maka dia menjadi maf'ul bi. Oke, Teh Mimin, pentingnya memilih penguasa yang tidak zalim. Sip. Nah gitu ya, Teh Mimin ya. Oke, jadi rawahu rawa fi'il madi, hu domir mutasil sebagai maf'ul bi muqaddam. Maka depannya dibaca fa'il. Abu. Abu ini fa'il dari rawa yang dirofakan dengan wawu karena asmaul khomsah. Jadi nah di sini ingat tadi. Jadi wala wafa lil muluki. Itu ya, bahwa tidak akan bisa menepati janji bagi seorang penguasa kalau penguasa itu li'annahu la yastahi. Kalau pengusaha itu tidak mempunyai rasa malu, wala yakhafu min ahadir ra'iyat. Ya, kalau penguasa itu tidak ada rasa takut terhadap rakyatnya. Ini umaro sama fuqaha ini penting banget. Kita mempunyai ulama yang handal, yang berperilaku sesuai antara mulut dan perbuatannya. Jangan ulama su, antara ucapan dan perbuatannya jauh berbeda. Nah begitu, karena mereka berdua inilah ya menentukan, kata Nabi, in solahu solahatil ummatu. Nah Masya Allah ya, mudah-mudahan kita terbimbing oleh Allah sehingga kita mempunyai penguasa yang baik, karena sangat menentukan tadi ya, rakyat tidak akan rusak. Lan itu pakainya lan tahlikar ra'iyatu, rakyat tidak akan rusak, beretika buruk ya. Mudah-mudahan kita bisa dibimbing oleh Allah mempunyai pemimpin yang baik gitu ya. Amin. Alhamdulillah. Buya Asyurot, terima kasih. Syukron ilmunya Ustaz. Oke, terima kasih. Nah, kita tutup dengan doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.